Halo semua, selamat datang dalam presentasi saya hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik fundamental dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu tentang komponen manusia dalam IMK. Materi ini diambil dari pertemuan kedua di Institut Asia Malang bersama dosen pengampu kita, Pak Mo Zainuddin. Oke, next. Sebelum masuk ke detail, kenapa sih kita harus mempelajari komponen manusia? Jawabannya sederhana. Komputer dibuat untuk manusia. Jadi sebagai calon developer atau desainer, kita wajib memahami kapabilitas, kelebihan, serta batasan yang dimiliki manusia sebagai pengguna sistem agar aplikasi yang kita buat nanti bisa tepat sasaran. Oke, lanjut ke slide ketiga. Secara garis besar ada 4 pilar utama yang akan kita kuliti hari ini. Yang pertama adalah input-output channel, bagaimana informasi masuk dan keluar dari tubuh kita. Kedua, kita akan membedah cara kerja ingatan manusia. Ketiga, kita ulas proses berpikir atau penalaran. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana emosi serta perbedaan individual memengaruhi interaksi pengguna. Baik, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, input-output channel. Ini adalah gerbang utama bagaimana manusia dan komputer bisa saling berkomunikasi secara fisik. Proses pertukaran informasi pada manusia itu mirip seperti siklus kerja komputer. Mulanya adalah ISPRO. Pertama, kita menerima stimulus atau informasi dari lingkungan. Kedua, storage. Informasi tersebut masuk ke memori kita. Ketiga, proses. Informasi diproses secara kognitif di otak. Dan terakhir, output menghasilkan respon atau tindakan nyata. Nah, alat yang digunakan tubuh kita terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sensor effectors. Sensor bertindak sebagai input device-nya manusia, contohnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Sebaliknya, efektor adalah output device-nya kita, seperti otot, jari, kaki, hingga pita suara untuk mengeksekusi perintah dari otak. Dari sekian banyak indera dalam dunia human-computer interaction modern, ada 3 kanal utama yang paling dominan dioptimalkan. Penglihatan atau visual menjadi kanal yang paling kaya akan informasi. Pendengaran bertugas memberikan feedback berupa audio atau notifikasi, sedangkan sentuhan adalah jembatan interaksi fisik kita melalui keyboard, mouse, maupun layar sentuh. Penglihatan itu sebenarnya sebuah aktivitas yang sangat kompleks dan terdiri dari 2 tahapan utama. Tahapan pertama bersifat fisik, yaitu ketika cahaya masuk ke mata dan diterima oleh retina. Tahap kedua bersifat kognitif, di mana otak menginterpretasikan sinyal tersebut menjadi sebuah makna. Ada kutipan menarik, apa yang kita lihat dipengaruhi oleh apa yang kita ketahui. Artinya, pengalaman masa lalu ikut membentuk cara kita membaca visual system. Kalau dirunut secara biologis, mekanismenya dimulai dari stimulus cahaya yang memantul dari objek di sekitar kita. Cahaya ini difokuskan oleh kornea dan lensa sehingga jatuh di retina. Di dalam retina ada sel bernama rods dan cones yang bertugas mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Impuls inilah yang dikirim lewat saraf optik menuju otak untuk diterjemahkan sebagai gambar. Perlu kita ingat ya, bahwa mata manusia punya batasan yang sangat ketat. Kita hanya bisa melihat gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak, yaitu antara 400 sampai 700 nanometer. Di luar itu mata kita itu udah tidak mampu mendeteksinya. Makanya pemilihan warna dalam UI desain harus berada di rentang yang nyaman bagi mata manusia. Dalam aspek visual, manusia memiliki kemampuan yang disebut
konstansi ukuran. Artinya, kita tetap tahu sebuah objek berukuran besar meskipun letaknya jauh dan terlihat kecil di retina kita. Selain itu, otak kita hebat dalam menangkap persepsi kedalaman lewat bantuan bayangan dan tekstur. Konsep ini diaplikasikan dalam desain UI modern seperti memberikan efek shadow pada tombol agar terlihat berlapis atau memiliki elevasi. Selanjutnya adalah kecerahan atau brightness. Persepsi kenyamanan visual kita sangat dipengaruhi oleh luminance atau jumlah cahaya yang dipancarkan oleh layar, cahaya dan reflectance, cahaya yang dipantulkan oleh permukaan layar. Hubungan matematis fungsi visual membuktikan bahwa kontras yang seimbang antara kedua aspek ini akan mencegah mata pengguna cepat lelah. Saat membicarakan warna dalam komputer, kita tidak lepas dari model HSV. Pertama ada hue, yaitu jenis warna itu sendiri berdasarkan panjang gelombangnya, seperti merah, hijau, dan biru. Kedua ada saturation yang menentukan kepekatan atau kemurnian warna tersebut. Dan ketiga ada value yang mengatur tingkat terang atau gelapnya sebuah warna. Sebagai desainer sistem kita juga harus inklusif. Faktanya sekitar 8% populasi laki-laki dan 1% wanita di dunia menderita buta warna. Paling banyak adalah jenis buta warna merah sampai hijau. Best practice-nya dalam IMK jangan pernah mengandalkan warna sebagai satu-satunya indikator informasi. Jika ada error, jangan cuma kasih teks warna, jangan kasih teks warna merah aja, tapi tambahkan juga ikon tanda seru atau label penjelas. Secara singkat, telinga kita bekerja dalam 3 bagian. Telinga luar menangkap gelombang suara, telinga tengah memperkuat getaran tersebut, dan telinga dalam mengubah getaran menjadi sinyal saraf untuk dikirim ke otak. Desain audio yang baik harus mempertimbangkan anatomi ini agar suara tidak terdengar pecah atau menyakitkan telinga. Ada 3 karakteristik utama dari suara yang bisa kita manipulasi dalam sistem. Pertama ada pitch, yaitu frekuensi getaran yang menentukan tinggi rendahnya nada. Kedua ada timbre, yaitu warna suara yang membedakan jenis instrumen atau suara manusia. Dan ketiga ada amplitudo yang menentukan keras atau lemahnya volume suara. Di slide 19, telinga manusia normal mampu mendengar frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Hebatnya lagi, manusia punya kemampuan kognitif bernama cocktail party effect, yaitu kemampuan untuk fokus mendengarkan satu spesifik di tengah-tengah lingkungan yang bising atau ramai. Kemampuan filtering ini sangat berguna saat kita merancang aplikasi berbasis asisten suara. Sekarang kita melangkah ke kanal ketiga, sentuhan atau haptik. Ini adalah jembatan fisik utama antara jemari kita dengan perangkat keras. Kulit manusia dilengkapi 3 jenis reseptor, yaitu termoreseptor atau suhu, nesiseptor untuk rasa sakit, dan mechanoreseptor untuk merasakan tekanan fisik. Nah, mechanoreseptor ini yang paling vital dalam IMK. Ujung jari kita memiliki kerapatan reseptor yang sangat tinggi. Itulah mengapa kita bisa mengetik dengan presisi di layar touchscreen dan merasakan haptic feedback berupa getaran halus. Nah, setelah membahas bagaimana manusia menerima informasi, sekarang kita bahas bagaimana manusia bertindak melalui gerakan dan kinetesis. Saat berinteraksi dengan komputer, ada yang dinamakan waktu respon. Nah, ini adalah total waktu dari saat mata melihat stimulus, otak
kan butuh waktu memprosesnya. Nah, itu yang disebut waktu reaksi. Hingga otot tangan bergerak mengeksekusi, itu dinamakan waktu gerak. Selain itu, kita punya kemampuan kinestesis, yaitu kesadaran posisi tubuh saat melihat. Kemampuan inilah yang membuat seorang juru ketik profesional bisa mengetik dengan cepat tanpa harus melihat keyboardnya. Oke, kita masuk ke pilar kedua yang sangat seru, ingatan manusia. Bagaimana sih otak kita itu menyimpan informasi yang didapat dari komputer? Menurut teori psikologi kognitif, memori manusia dibagi menjadi 3 kompartemen utama. Ingatan sensoris yang menampung rangsangan indera secara kilat, ingatan jangka pendek atau short-term memory sebagai memori kerja interaksi saat ini, dan ingatan jangka panjang atau long-term memory tempat penyimpanan data permanen dengan kapasitas super besar. Ingatan sensoris bertindak sebagai buffer pertama. Rangsangan visual ditampung sebentar di iconic memory, rangsangan suara di iconic memory, dan rangsangan sentuhan di haptic memory. Memori ini bertahan sangat singkat, kurang dari hitungan detik sebelum akhirnya hilang atau diteruskan ke otak jika kita memberikan atensi atau perhatian penuh. Selanjutnya adalah working memory atau memori jangka pendek. Durasi penyimpanannya terbatas, hanya sekitar 15-30 detik saja. Kapasitasnya pun sangat sempit. Oleh karena itu, prinsip utama MK adalah jangan membebani pengguna dengan ingatan jangka pendek berlebih. Mempermudah mereka dengan membuat navigasi yang intuitif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel perbandingan ini. Nah, kapasitas memori sensoris itu besar, tapi durasinya sangat singkat. Memori jangka pendek kapasitasnya sangat terbatas, hanya sekitar 7 plus minus 2 digit informasi, dengan durasi di bawah setengah menit. Sedangkan memori jangka panjang kapasitasnya itu tak terbatas dan bersifat permanen. Untuk memindahkan memori jangka pendek ke jangka panjang, dibutuhkan proses belajar, pengulangan, atau encoding. Masuk ke pilar ketiga, yaitu proses berpikir. Bagaimana manusia mengolah ingatan-ingatan tadi untuk mengambil keputusan? Manusia menggunakan 3 jenis penalaran saat memecahkan masalah. Pertama, deduktif, menarik kesimpulan logis dari premis umum ke khusus. Kedua, induktif, membuat generalisasi dari kasus-kasus khusus yang pernah dilihat. Dan ketiga adalah abduktif, menarik kesimpulan terbaik berdasarkan fakta yang tersedia dengan merunut kembali ke belakang apa penyebab dari suatu kejadian. Dalam psikologi, ada 3 teori pemecahan masalah. Teori reproduktif menyatakan manusia menggunakan solusi lama secara trial dan error ketika menemui masalah baru. Teori produktif dan Gestalt menekankan pada wawasan baru atau berpikir out of the box. Dan analogical mapping adalah teknik memetakan solusi dari sistem lama yang mirip untuk menyelesaikan masalah di sistem baru. Pembahasan materi terakhir kita adalah tentang emosi dan perbedaan individual. Ini adalah faktor penentu sentuhan akhir kenyamanan sebuah sistem. Emosi sangat memengaruhi performa kognitif pengguna. Ketika seorang user merasa senang atau rileks, mereka akan lebih toleran terhadap error kecil dan berpikir lebih kreatif. Sebaliknya, jika interface kita membingungkan, pengguna akan frustasi, stres, dan akibatnya mereka akan melakukan lebih banyak kesalahan ketik atau salah klik. Desain yang baik harus bisa meminimalkan stres tersebut. Ingat, pengguna aplikasi kita bukanlah robot yang seragam. Manusia memiliki variasi individual yang sangat luas, mulai dari faktor demografi seperti usia, gender, faktor fisik, ketajaman indera, dan disabilitas, hingga faktor intelektual seperti tingkat literasi digital dan pengetahuan teknologi mereka itu masing-masing.
Untuk menyegarkan kembali ingatan jangka pendek kita, mari kita lakukan sesi quiz. Baik, kita akan membedah bagaimana aplikasi-aplikasi besar yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip komponen manusia yang kita pelajari tadi. Kita akan melihat bagaimana para developer top dunia mendesain aplikasi mereka agar sesuai dengan batasan sensoris, memori, dan emosi kita sebagai manusia. Oke, di sini studi kasus pertama yang kita bedah aplikasi Instagram dan e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Pernah gak sih teman-teman memperhatikan kenapa tombol like di IG atau tombol beli sekarang di aplikasi belanja online itu kok di area yang mudah dijangkau sama jempol? Nah, ini penerapan nyata dari sistem effectors dan kinetesis manusia. Desainer aplikasi tahu bahwa sebagian besar manusia mengoperasikan ponsel menggunakan satu tangan dengan bertumpu pada jempol. Selain itu, coba lihat fitur infinite scroll atau reels di Instagram. Kenapa kita bisa betah berjam-jam scroll tapi gak bosan? Secara psikologis, sistem ini memicu hormon dopamin dalam emosi manusia. Otak kita itu terus-menerus penasaran dengan apa stimulus visual berikutnya yang ditangkap oleh ikonik memori kita. Contoh bagaimana keterbatasan fokus manusia dimanfaatkan untuk mempertahankan user engagement. Studi kasus kedua, kita bisa lihat Gojek atau Grab atau mungkin mesin cari seperti Google. Saat kita memesan ojek online, di berita kan muncul animasi motor yang bergerak secara real time. Kenapa harus ada animasi yang bergerak gitu loh? Kenapa nggak teks saja? Yang misal driver sedang jalan, jawabannya ya kembali ke penglihatan kita. Otak manusia kan jauh lebih cepat menangkap dan memproses stimulus visual bergerak dibandingkan harus membaca teks materi. Animasi ini juga berfungsi menenangkan emosi pengguna agar tidak cemas menunggu. Lalu di Google Homepage, desain sangat minimalis, hanya ada satu kotak pencarian di tengah ya, di tengah layar putih yang luas. Kok gak dipenuhi berita atau iklan aja? Ini adalah strategi yang cukup jenius sih untuk batasan working memory atau short term memory manusia. Google tidak ingin memberikan cognitive load atau beban kognitif berlebihan kepada pengguna. Ketika manusia membuka Google, perhatian atau atensinya langsung terpusat 100% pada satu fungsi utama, yaitu mengetik apa yang ingin mereka cari.